bahan ini sebetulnya saya ambil dari bahan kelas mengajar ya. Mengajar di STTRI, ini mahasiswa doktoral S3, mereka akan mengambil kuliah tentang Union and Communion with Christ ya. Tapi saya pikir ayat ini bagus sekali ya, bagus. Maksudnya pengajaran tentang ini bagus sekali. Saya ingin share juga di dalam konteks ini, konteks kita sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia gitu. Sebetulnya perkataan ini diambil dari Katekismus Besar ya, Katekismus Besar Westminster, pertanyaan 65 dulu. Apa saja kebaikan-kebaikan khusus atau manfaat-manfaat khusus yang dinikmati anggota gereja yang tidak kelihatan oleh Kristus? Jawabannya adalah anggota gereja yang tidak kelihatan untuk menikmati oleh Kristus. Menikmati apa? Menikmati persatuan dan persekutuan dengan Dia dalam anugerah dan kemuliaan. Nah, Oma-Opa perhatikan ya, ini adalah ajaran dari firman Tuhan sendiri seperti Oma-Opa bisa melihat kalau klik di sini ya, itu di bawahnya ada Yohanes 17 ayat 21. Saya mau membaca ayat ini bersama dengan kita semua. Yohanes pasal yang ke-17 ya. Dari 20 ya, ini adalah doa Tuhan Yesus, doa Imam Besar Agung. Saya baca 17:20 atau dengan penekanan ayat 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus di sini bukan cuma berdoa untuk murid-muridnya pada saat itu, tapi dia juga berdoa untuk orang-orang lain yang akan percaya oleh pemberitaan murid-murid itu, termasuk tentu saja saudara dan saya. Kita ini bukan hidup di dalam zaman Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita, seperti dikatakan di sini. Yaitu supaya apa? Ayat 21 kemudian dikatakan, supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, Bapak perhatikan ya di sini ya. Ini Yesus Kristus dan Bapa itu bersatu di dalam kesatuan yang sempurna ya. Kan anak di dalam Bapa, Bapa di dalam anak. Tapi kita perhatikan di dalam konsep ini ya, persatuan ini ya atau kesatuan ini bukan satu kesatuan eksklusif yang sampai yang lain nggak bisa masuk lagi gitu ya, karena saking intimnya gitu misalnya. Bukan. Tapi kita membaca di dalam bagian ini ya, kesatuan Sang Anak, yaitu Yesus Kristus dan Bapa, itu adalah satu kesatuan yang terbuka. Satu kesatuan yang terbuka. Satu kesatuan yang mengundang orang yang di luar itu untuk masuk ke dalam. Ya. Doa Yesus Kristus sebetulnya mengatakan ini kan ya. Dia berdoa supaya mereka semua menjadi satu, maksudnya kita semua orang percaya ini menjadi satu. Lalu dikatakan agar mereka juga di dalam kita. Jadi kita bukan cuma dipersatukan antar kita, tapi kita juga dipersatukan dengan Bapa dan Anak. Nah, Oma-Opa kita membaca di dalam Yohanes ya, itu hidup kekal itu adalah pengenalan ini, pengenalan akan Bapa yang mengutus Anak, pengenalan akan Anak yang diutus oleh Bapa, dan yang bisa menyatakan ini tentu adalah Roh Kudus. Jadi kita membaca ya tentang kesatuan dengan Bapa, kesatuan dengan Anak ya, oleh Roh Kudus. Ya. Kita bersatu dengan Bapa itu karena ada Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Kita bersatu dengan Yesus Kristus itu karena ada Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus. Ya. Nah, ini adalah sebetulnya goal ya daripada kehidupan Kristen. Gitu. Kehidupan Kristen itu goalnya itu bukan yang seperti dikejar di dalam dunia ini ya. Dunia ini punya banyak goal ya, tentang apa itu kehidupan orang yang sukses, termasuk untuk kehidupan orang-orang yang sudah lanjut usia. Apa yang dianggap sukses ya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia? Mungkin ya dunia bisa mengatakan, oh itu yang anaknya baik-baik, anaknya sukses ya. Oh ini dia nggak taruh ini orang tuanya ke rumah jompo, tapi dirawat di rumah dengan setia, dengan sabar. Oh, bisa saja itu bukan jelek sih memang ya. Bukan sesuatu yang harus jelek lah ya. Tapi ini bukan yang dibicarakan di dalam kekristenan ya. Kalau cuma itu saja, itu nggak perlu Yesus Kristus. Kalau goal kita adalah kita dirawat, di rumah, diurus baik-baik oleh anak kita, dihormati, dikasih uang belanjaan, diajak pergi-pergi.
Ya itu nggak usah Tuhan Yesus Kristus lah kayak gini itu. Yang nggak mengenal Yesus Kristus juga bisa kok mengalami itu. Tapi apa yang membedakan di sini ya, membedakan yang membuat ini unik ya, yaitu seperti yang dikatakan di sini, yaitu bahwa kita ya itu semakin menikmati persekutuan dengan Bapa dan dengan Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, menarik kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, ada ya pertama ini union and communion itu dibedakan gitu ya. Kesatuan dan persekutuan itu dibedakan, tapi juga ada pembedaan in grace and glory, yaitu di sini dalam anugerah dan kemuliaan. Union with Christ in grace, kesatuan atau persatuan dengan Kristus di dalam anugerah. Communion with Christ in glory, persekutuan dengan Kristus di dalam kemuliaan. Ya, jadi kalau kita bicara persatuan, kita bicara anugerah. Kalau kita bicara persekutuan, kita bicara kemuliaan. Ya. Di dalam pertanyaan yang berikutnya, ya di dalam ini, kalau kita membaca seterusnya di situ dijelaskan ya, di dalam pertanyaan 66 misalnya. Ya. Apa sih persatuan orang-orang terpilih, orang-orang pilihan dengan Yesus Kristus? Lalu dijawab persatuan orang-orang terpilih dengan Kristus itu merupakan hasil dari karunia Allah, anugerah Allah. Nah ini yang disebut union in grace. Ya. Ini adalah persatuan dalam anugerah. Persatuan dengan Kristus ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah rahmat Allah. Ini adalah karunia Allah. Olehnya, Westminster mengatakan, mereka digabungkan dengan Kristus secara rohani dan mistik. Penggabungan dengan Kristus secara rohani. Namun ini adalah sungguh-sungguh dan secara tidak terpisahkan. Sehingga Kristus menjadi kepala dan suami mereka. Hal itu terlaksana melalui panggilan yang efektif. Ya. Kita membaca di dalam konsep ini ya, ada persekutuan mistik, ada persekutuan rohani. Apa artinya rohani, apa artinya mistik di sini ya? Maksudnya ini bukan bicara tentang persekutuan yang kelihatan yang bisa dilihat oleh mata jasmani kita gitu ya. Ini adalah di dalam spiritual realm, ini adalah di dalam wilayah rohani ya. Gak semua orang bisa melihat ini. Kita melihat ini itu adalah karunia Tuhan. Cuma orang-orang yang lahir baru yang bisa menikmati ini. Orang yang gak lahir baru, gak mengerti ini. Apa sih maksudnya? Bersekutu dengan Kristus, Kristus adalah kepala, apalagi Kristus adalah suami. Suami saya sudah meninggal, sudah lama gitu. Apa maksudnya Kristus adalah suami? Mereka gak mengerti. Gak mengerti hubungan cinta dengan Kristus sang mempelai laki-laki ini. Mengapa sih? Ya karena hanya orang yang lahir baru yang mengerti. Yohanes mengatakan, kecuali kita ini lahir baru, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah itu orang harus lahir baru. Orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang seperti apa? Nah, yang kita belajar di dalam hari ini yaitu Yesus Kristus yang dikaruniakan, yang dengannya kita bersekutu itu. Yang dengannya kita dipersatukan secara mistis, secara rohani. Kenapa di sini pakai istilah kepala ya? Kepala dan suami ya. Kalau kepala itu berarti apa? Kepala ya berarti kita dikendalikan oleh kepala, seperti tubuh kita ini kan dikendalikan oleh kepala ya. Semuanya ini pusatnya ada di kepala gitu. Yang membuat tangan kita bisa bergerak, yang membuat kita bicara dan sebagainya, jalan dan sebagainya, itu semua adalah kepala. Berarti kita ini adalah anggota-anggota tubuhnya. Kalau kita mengatakan Kristus itu adalah kepala, kehidupan kita itu dipimpin, digerakkan, dikontrol oleh Kristus. Semakin kita lanjut usia ya, bukan semakin kita karena makin lanjut usia terus, oh dulu waktu saya muda, saya belum terlalu berhasil, saya disuruh-suruh orang, mesti taat ya, mesti ikut ya. Sekarang sudah tua, saya lain, saya sudah berhasil, saya sekarang nyuruh-nyuruh orang. Orang yang lain mesti taat kepada saya karena saya tuh lebih tua tuh dari mereka gitu. Orang lain harus menghormati saya. Maka saya yang bicara, mereka yang taat kepada saya. Oke lah, sudah ada betulnya memang ya. Ada betulnya, tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab ya, Tuhan Yesus tuh pernah mengatakan kepada Petrus kalimat seperti ini. Waktu kamu muda, kamu berjalan ke tempat yang kamu kehendaki. Waktu kamu muda, kamu berjalan kemana yang kamu sendiri suka lah. Tetapi waktu kamu
ini ya, makin tua, makin mendekati perjumpaan dengan Kristus ya. Itu orang akan membawa kamu untuk berjalan ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Apa perhatikan ya prinsip ini ya. Tuhan Yesus Kristus mengatakan apa ya? Waktu kita muda, saya terjemahin bebas saja. Waktu kita muda, kita boleh seenak sendiri. Katanya Yesus Kristus. Waktu muda, kamu berjalan kemana kamu kehendaki. Waktu kamu tua ya. Waktu kamu akan meninggal, kamu mengikut Kristus. Jangan dibalik ya ceritanya ya. Kalau dibalik ceritanya kita nggak sepakat dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan yang jalan sendiri ya. Yang nggak mau bergantung kepada pimpinan Tuhan, itu waktu muda, waktu masih belum matang, waktu masih kanak-kanak, ya suka jalan sendiri. Waktu semakin tua, semakin tunduk, semakin taat kepada Tuhan. Tapi Oma perhatiin ya, dunia ini mengajarnya terbalik. Dunia ini bilangnya, kamu waktu masih muda disuruh-suruh orang jadi pegawainya orang. Ya gak apa-apa lah, nanti kalau sudah berhasil kamu yang suruh-suruh orang, kamu yang jadi bos gitu ya. Makanya selagi muda bekerja keras saja gitu, bekerja keras disuruh-suruh orang, gak usah terlalu baper, gak usah sensitif. Gak apa-apa, nanti giliran lu bisa balas dendam waktu lu tua, lu suruh-suruh orang gitu ya misalnya ya. Itu cerita dunia, bukan cerita di dalam Alkitab. Cerita di dalam Alkitab justru waktu kita muda, kita tuh sukanya mengendalikan diri kita sendiri, kita kontrol sendiri, kita pergi ke tempat yang kita mau. Tetapi waktu tua itu ada ketaatan yang lebih. Kita itu lebih bisa berserah, kita lebih mau mengikuti Kristus Sang Kepala. Orang yang makin tua itu adalah makin rendah hati, bukan makin sombong. Orang yang makin tua itu makin bisa menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Itu betul-betul dia menjadi semakin tua, semakin matang ya, di dalam Kristus. Selain kepala, di sini juga bicara tentang husband. Ya, tadi kita mengatakan, ya ini hanya bisa dilihat dengan mata iman. Ya, ini urusan kerajaan Allah. Kalau kita bicara, saya ada husband sendiri kok ya, saya ada suami sendiri. Kenapa kok bicara Kristus itu suami gitu ya? Sebetulnya ini betul bukan cuma untuk perempuan ya. Saya yang laki-laki pun, ya, kita mengatakan Kristus juga adalah suami. Maksudnya apa, saya? Gereja itu adalah mempelai wanitanya Kristus. Gereja, kita semua ya. Gereja itu adalah mempelai wanitanya Kristus. Hubungan antara gereja, hubungan antara jemaat dan Kristus itu adalah hubungan suami istri. Ya, jadi maksudnya apa ya? Yang paling sederhana adalah, ya ini bicara tentang hubungan cinta. Dua hal ini penting ya. Satu itu Kristus kepala, berarti kita mesti taat ya. Tapi kalau taat saja tanpa pengertian cinta, ini bahaya. Taatnya bisa taat seperti budak taat kepada Tuhan, terus bayangannya Tuhan yang kejam lagi ya. Yang mana itu jelas bukan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang kejam, bukan. Dia juga adalah mempelai laki-laki yang penuh cinta. Jadi ketaatan kepada Kristus Sang Kepala, tapi juga mengerti cintanya kepada kita dan mencintai dia sebagai suami ya. Ini adalah pengertian union, ini adalah pengertian kesatuan seperti yang dibicarakan di dalam Katekismus Besar Westminster ya. Apa artinya kita bersatu dengan Kristus? Apa artinya Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus? Artinya apa? Artinya kita itu digabungkan dengan Kristus yang adalah kepala dan suami. Ada hubungan cinta dengan Kristus. Cinta itu mempersatukan. Kita jangan membicarakan konsep kesatuan yang nggak jelas ya pengertiannya apa gitu. Ngomongnya kesatuan Kristus, orang suka pakai ini ya, nama Yesus, menyebut nama Yesus sembarangan. Ya. Bahkan kadang-kadang di situasi seperti ini ada orang mengatakan, wah saya nggak mungkin kena COVID ya, saya tolak di dalam nama Yesus gitu ya, COVID nggak mungkin akan kena kepada ini pakai nama Tuhan sembarangan ya seperti ini ya. Seperti kayak mau menyatakan Yesus di dalam saya di dalam Yesus gak mungkin kena COVID gitu ya. Di dalam nama Yesus saya. Seperti kayak bicara tentang kesatuan yang dekat sekali, tapi ngawur saya konsepnya. Konsepnya ngawur ini. Bukan konsepnya di dalam Alkitab. Kalau kita bicara kesatuan dengan Kristus itu artinya apa? Artinya ya,
Kita taat kepada Dia sebagai kepala dan kita juga mencintai Dia sebagai suami. Kita mencintai Kristus di atas semua yang lain karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Nah, di dalam katekismus ini sudah diajarkan bahwa selama kita berada di dalam dunia ya, di dalam kehidupan yang sekarang, kita memang sudah mencicipi ya ini, mencicipi persatuan dengan Kristus, termasuk juga persekutuan dengan Kristus. Tapi nanti ya, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita mati ya, waktu kita kembali kepada Tuhan, nah itu kita akan menikmati persekutuan itu dengan lebih penuh lagi. Ya, ini berapa minggu lalu, saya lupa ya, ini mungkin pertama kali saya ngomong lagi di lansia setelah papa saya meninggal ya. Berapa kali saya renungan di lansia waktu itu seingat saya yang terakhir mungkin papa saya masih ada ya, dan sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saya bersyukur meskipun tentu secara manusia kita pasti sedih. Tapi saya bersyukur kenapa saya? Ya karena dia sudah bersama dengan Tuhan, dia bisa bukan lagi mencicipi ya, persekutuan di dalam kemuliaan itu, tapi dia bisa menikmati sepenuh-penuhnya. Selama kita masih dalam dunia, kita itu melihat kemuliaan Kristus itu masih samar-samar. Makanya kita kadang masih tergoda dengan konsep kemuliaan dunia. Kita masih tertarik ya dengan kemuliaan dunia, mungkin dengan kemuliaan diri kita, kemuliaan keluarga kita dan sebagainya. Ada orang bangga sekali ya, bangganya kelewatan dengan anaknya, dengan cucunya. Demikian membanggakan. Kurang melihat kemuliaan Kristus. Kalau orang melihat kemuliaan Kristus ya, itu semua kebanggaan-kebanggaan yang dibanggakan orang di dalam dunia itu. Kelihatan seperti kayak pucat sekali, kelihatan seperti kayak gelap ya, gak bisa banding dengan kemuliaan Kristus. Di sorga ya, orang itu melihat kemuliaan Kristus secara sempurna. Di dunia ya, karena kita masih ada dosa, kita masih bergumul melawan dosa. Kita ini enggak sempurna ya, di dalam Di dalam penghayatan kita akan kemuliaan Kristus. Tapi nanti ya, kita bisa melihat muka dengan muka. Kita akan lupakan diri kita sendiri. Kita akan seperti tenggelam ya, di dalam pemandangan kemuliaan Kristus itu. Tapi apa sih artinya ini? Ya, communion in glory ini apa artinya? Apa artinya persekutuan dalam kemuliaan Kristus? Nah, itu kita baca kalau di dalam katekismus besar Westminster, itu di dalam pertanyaan 83 ya, 83 ya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir yang kita mau baca, tapi agak padat isinya. Pertanyaannya berbunyi seperti ini ya. Apa itu persekutuan dalam kemuliaan dengan Kristus yang dinikmati anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dalam kehidupan ini? Jawabannya adalah, dalam kehidupan ini, anggota-anggota gereja yang tidak kelihatan dikaruniai buah-buah sulung kemuliaan bersama Kristus. Karena mereka itu anggota Dia yang adalah kepala mereka. Sehingga dalam Dia, mereka mendapat bagian dalam kemuliaan yang Dia miliki sepenuhnya. Sebagai panjernya, sudah tahu panjer ya? Ya, uang muka, betul ya. Perskot ya, itu dari bahasa Belanda ya. Perskot ya, sudah tahu ya, itu istilah, kalau ini oma opa dulu, pendidikan Belanda pasti ngerti ya ini istilah, perskot. Itu uang muka gitu ya, down payment, dikasih dulu sebagai cicipan. Memang belum sepenuhnya sih ya, belum sepenuhnya, tapi sudah diberikan sebagian. Bukan karena Tuhan pelit ya, bukan. Tapi karena memang kita belum bisa menampungnya, selagi masih di dalam dunia yang berdosa, ini kita nggak bisa menampung semuanya. Makanya baru diberikan sebagian, ini namanya panjer, ya, uang muka, persekot itu. Nah, sebagai panjer ini ya, mereka menikmati kita ini menikmati kesadaran akan kasih Allah terhadap diri kita. Damai di dalam hati, sukacita oleh Roh Kudus, pengharapan akan menerima kemuliaan. Nah, kita mau bicara sedikit detail ya, beberapa hal ini ya. Apa yang dimaksud di sini dengan menikmati persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaannya? Artinya itu apa sih? Artinya ya, sekali lagi ya, kepenuhannya itu nanti di sorga. Tapi di sini kita perlu mempersiapkan diri ya, supaya nanti di sorga kita nggak kaget. Maksudnya kalau kita di sini nggak tahu apa-apa tentang ini ya, tentang persekutuan dengan Kristus dalam kemuliaannya. Kalau kita nggak tertarik sama sekali dengan ini ya,
Saya kadang-kadang bercanda gini, nanti di sorga nggak kerasan loh. Di sorga nggak kerasan kan repot ya. Cuma ada satu tempat yang lain lagi gitu, nggak ada banyak pilihan sih. Kalau nggak sorga ya satunya yang itu sudah tahu gitu. Kita itu harus ada kontinuitas ya, ada apa ya, ada keberlanjutan dengan kehidupannya di sini dengan kehidupannya di sorga gitu. Jangan sama sekali kontras. Di dunia kita sukanya apa, entar tiba-tiba di sorga jadi apa gitu ya. Itu nggak lucu ya cerita seperti itu. Di dunia misalnya, di dunia kita nggak tahu apa-apa dengan kemuliaan Kristus, kita nggak tertarik sama sekali. Taunya cuma kemuliaan diri sendiri misalnya gitu ya. Tapi di sorga kita mesti selalu melihat kemuliaan Kristus. Ini kan nggak nyambung ya sebetulnya gitu. Maka ini loh saya, kontinuitas saya, sambungannya ini bagaimana gitu. Nah, Katekismus Besar Westminster mengatakan ini, ada beberapa hal yang dimaksud dengan persekutuan dalam kemuliaan Kristus itu maksudnya apa? Yang pertama, kita ini menikmati ya, kesadaran bahwa Allah itu mengasihi kita. Sekali lagi ya. Apa artinya persekutuan dalam kemuliaan Kristus? Artinya yang pertama adalah kita ini bisa menikmati, ya, meskipun nggak sempurna di dalam dunia sekarang ini, bahwa kasih Allah itu sudah diberikan di dalam hati kita. Kita bisa membaca ayat Alkitab yang penting ya untuk ini. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, saya pikir jelas sekali ya ayat ini ya. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah kecewa gitu? Oma Opa pernah kecewa nggak? Atau siapa di sini yang nggak pernah kecewa? Nggak ada lah ya. Semua juga pernah kecewa. Apalagi kalau orang sudah lanjut usia. Orang lanjut usia kadang mengatakan kita ini sudah tahu pahit getirnya hidup. Gitu. Pahit getirnya hidup ya. Ya itu bicara tentang kekecewaan juga kan pasti gitu kan. Di dalam dunia orang nggak pernah kecewa itu nggak mungkin. Kita semua pernah mengalami kekecewaan. Tapi ayat ini mengatakan pengharapan ini ya tidak mengecewakan. Di dunia kita boleh kecewa, tapi pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena apa? Ya, Om Opa perhatikan ya. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kenapa kita bisa nggak harus terlalu gampang kecewa? Ya. Jawabannya bukan karena sekeliling kita itu orang baik-baik semua. Oh, saya nggak pernah kecewa, anak saya baik-baik, cucu saya hormat, ya selalu cium saya sebelum tidur, kalau pagi bilang selamat pagi. Jadi saya nggak pernah kecewa, gitu ya. Bukan itu jawabannya, bukan gitu. Itu konsep pemikirannya agak egois ya sebetulnya gitu. Nggak kecewa karena orang-orang di sekitar kita itu baik-baik sama saya. Agak egois pemikiran kayak begitu. Kita ini nggak kecewa kalau menurut konsep yang ada di dalam kitab suci, bukan karena orang-orang sekitar kita semuanya baik-baik kepada kita, bukan. Tapi karena kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita. Apa yang terjadi kalau kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita? Kita tahu bahwa kita ini terutama dikasih dan dicintai oleh Allah. Orang yang di dalam kehidupannya ya, nggak terlalu sadar, atau nggak bisa menikmati kesadaran bahwa dicintai oleh Allah, dia akan cenderung mencari cinta manusia, dan itu bisa mengecewakan, bisa sangat mengecewakan. Sekali lagi ya, kalau kita nggak mempunyai pemahaman berapa dalamnya kasih Allah akan kita ya, akan Oma Opa, kita bisa jadi orang yang terus ya mencari perhatiannya manusia, mencari cinta kasihnya manusia ya, apalagi mungkin ya saya belum terlalu mengerti ini ya. Tapi di usia tua seringkali orang mengatakan ya bisa terus kemudian merasa kayak kurang dikasihi lagi gitu ya dan sebagainya. Wah ini bisa kompleks ya secara psikologis. Tetapi ingat ayat ini ya. Ayat ini mengatakan kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan dari Oma Opa, bukan dari diri kita sendiri, bukan dari saya. Tapi Roh Kudus yang menghadirkan itu ya, mencurahkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sendiri telah dikaruniakan kepada kita. Nah, kalau kita mengerti ini, kasih Allah dicurahkan di dalam kita. Nah, kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengasihi. Orang itu banyak kecewa karena apa sih? Karena mengharapkan dikasihi oleh manusia. Sekali lagi ya, orang banyak kecewa karena mengharapkan dikasihi, dicintai oleh manusia dengan standar kita sendiri.
Saya bukan mengatakan di dunia ini nggak ada orang mencintai ya, bukan itu negatif sekali. Saya percaya sih sedikit banyak keluarga kita juga harusnya mencintai kita kok. Tapi mereka itu nggak sempurna. Yang sempurna mencintai kita itu Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, orang yang mengerti kesempurnaan kasih Allah ini ya, meskipun dia sudah tua, dia akan terus mencintai itu. Mencintai itu lebih nggak mengecewakan daripada berharap dicintai. Sekali lagi ya, mencintai orang lain itu lebih nggak mengecewakan daripada berharap dicintai. Berharap dicintai, kalau ternyata nggak kesampaian, waduh bisa sakit sekali ya, sakit tuh, makan dalam itu ntar gitu. Tapi kalau kita belajar mengerti cinta kasih Allah di dalam Kristus, dan kita karena itu kita bisa mencintai, termasuk juga waktu kita terluka, tersinggung, ya bisa mengampuni juga. Bukan nggak bisa terluka, bisa tersinggung, nggak apa-apa ya. Tapi kita bisa mengampuni. Mengapa? Karena ada kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita. Tapi coba kalau kita nggak mengerti kasih Allah, waduh alangkah pahitnya hidup ini ya, alangkah getirnya hidup ini ya. Urusannya adalah dilukai dan mungkin merasa dikurang ajari dan sebagainya. Saya ini sudah tua loh, kok masih diperlakukan seperti ini ya? Sama orang-orang yang lebih muda, akhirnya banyak kepahitan yang nggak selesai di dalam kehidupan ini. Kasihan deh saudara kehidupan seperti itu ya. Saudara nggak dipanggil untuk menuju ke sana, bukan. Itu bukan kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang penuh dengan kekecewaan dan kepahitan, bukan. Kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang di dalam hatinya dipenuhi oleh kasih Allah. Yang kedua di sini dikatakan peace of conscience atau apa kedamaian hati nurani ya. Yang pertama tadi apa? Kesadaran akan kasih Allah terhadap diri kita ya. Yang kedua adalah kedamaian di dalam hati nurani. Apa artinya Hati nurani kita itu enggak menuduh kita. Nah, saya nggak tahu ya pengalaman oma bagaimana gitu. Tapi ya saya pribadi ya, ini setelah bergumul papa saya meninggal. Normal lah, kita orang manusia nggak sempurna ya. Pasti ada semacam penyesalan gitu. Ada semacam penyesalan ya. Oh kalau tahu seperti ini kita akan melakukan lebih baik. Tapi sudah nggak bisa lagi kan ke sana gitu. Kadang-kadang hati nurani kita bisa menuduh kita ya. Waktu kita melihat anak kita ya, mungkin nggak semuanya berhasil. Terus kita bisa ada perasaan bersalah. Kadang gitu ya, kita melihat, waduh ini dulu karena saya salah didik kan. Dulu saya belum mengenal Kristus, makanya akhirnya anak saya jadi kayak begini, salah satu atau bagaimana begitu ya. Bisa ada rasa bersalah gitu. Rasa bersalah ini nggak gampang loh saya menyelesaikannya gitu. Saudara nggak bisa menghindar daripada rasa bersalah itu betul-betul menyakitkan ya. Saya bersaksi di dalam ini kesempatan waktu di kebaktian penghiburan ya. Saya mengatakan yang paling menyakitkan dengan menghadapi kematian itu adalah apa, bukan cuma sekedar ditinggalkan gitu. Kalau ditinggalkan ya udah ditinggalkan gitu ya, oke lah. Atau cuma karena nostalgia ke belakang ada hal-hal indah yang kita pernah bersama dengan. Oke, itu memang juga bisa menyakitkan. Tapi saya pikir yang paling menyakitkan dengan kematian itu adalah apa, Saudara masih kepingin memperbaiki kehidupan. Saudara mau mencintai lebih dalam, tapi orang yang nggak ada lagi. Dan itu berat sekali, Sekali lagi ya, saudara masih mau memperbaiki hubungan, saudara masih mau memberi yang lebih baik lagi, tapi orangnya sudah nggak ada. Sudah kesempatan itu sudah nggak ada lagi. Dan itu begitu menyakitkan itu betul-betul sakit. Lalu bagaimana ya kita bisa dituduh ya oleh hati nurani. Nah itulah kamu memang kurang berbakti gitu. Nah itulah memang kamu waktu itu agak egois orangnya gitu. Nah itulah kamu waktu itu ngomongnya kasar soalnya. Bisa ada banyak perasaan bersalah loh di sini. Lalu ini penyelesaiannya bagaimana gitu? Ya kita harap supaya ntar 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun lupa dengan sendirinya. Mungkin bisa terangkat lagi suatu saat ini. Tapi di sini ya, Oma Opa perhatikan ya, kalau kita bersekutu dengan Kristus, Kristus itu akan memberikan kepada kita kedamaian hati nurani. Di dalam Kristus itu ada pengampunan. Kita nggak perlu mengelak ya, kita nggak perlu menolak bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Nggak perlu gitu. Kita bisa dengan bebas mengatakan, iya memang saya salah. Iya memang saya ini kurang, tetapi Kristus mengampuni segala kesalahan saya. Dan ini sungguh-sungguh membebaskan. Ya. Percaya pengampunan Tuhan
Meskipun saya ini ada salah. Ya dulu waktu saya muda, saya banyak salah. Saya melakukan ini, saya nggak ngerti waktu itu. Saya keliru, ya sampai akhirnya seperti ini. Ya, Alkitab mengatakan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita ada hati nurani yang dibersihkan. Sehingga hati nurani kita itu tidak menuduh kita lagi. Hidup di dalam perasaan tertuduh itu sakit loh, saya sakit itu. Kita nggak bisa hidup seperti itu ya. Hidup di dalam perasaan bersalah yang nggak pernah bisa dibereskan. Wah, itu sangat berat. Tetapi Kristus bisa membereskan itu. Dia bisa memberikan kepada kita itu damai di dalam hati nurani kita. Dan bukan cuma itu sih. Dua lagi ya. Satu lagi itu adalah sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan saja kita nggak ada perasaan tertuduh, Roh Kudus itu memberikan kepada kita itu sukacita, dan sukacita ini ini melampaui keadaan. Dunia ini cuma mengerti perasaan gembira, ya, perasaan gembira yang dikondisikan oleh keadaan, yang disetir oleh keadaan. Oh, kalau sehat gembira, kalau sakit langsung murung, ya, nggak ada sukacita. Oh, kalau dibesuk semua keluarga ngumpul gembira, seneng, ya. Kalau keluarga sudah balik kota masing-masing, sepi lagi, ya, muram lagi, ya. Sangat tergantung keadaan. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab suci, ya, itu sukacita yang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Yesus Kristus, itu tidak tergantung kepada keadaan-keadaan. Saya bukan bilang kita nggak terpengaruh keadaan sama sekali ya. Ya itu aneh sih gitu. Maksudnya kalau ya oma opa dibesuk apa ini ya, anak cucu datang dari jauh terus kita bilang, oma sih perasaannya biasa-biasa aja ya kayak gini ya, nggak ada perubahan apa-apa, ya itu aneh namanya. Ya pasti kita boleh seneng lah ya, boleh gitu. Tapi poin yang kita mau katakan adalah sukacita itu ya, sebetulnya lebih dalam daripada sekedar perasaan gembira yang sesaat ini. Ya, saya ini orang yang lumayan suka makan. Saya kalau makan makanan yang saya suka, bisa ada perasaan gembira, betul. Ya, perasaan gembira gitu karena lidahnya ketemu sama makanan yang kita suka. Tapi ini perasaan gembira sesaat ya. Ini bukan sukacita yang dalam ya, yang dari Roh Kudus, ini berbeda. Sukacita yang dari Roh Kudus itu diberikan itu nggak gampang digeser, ya. Karena persekutuannya adalah persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya. Kita bersukacita karena kita bersekutu dengan Yesus Kristus dan karena kita akan melihat kemuliaannya itu secara sempurna. Dan di dunia ini ya, kita sebetulnya sedang mencicipi untuk melihat kemuliaan Kristus itu. Bagaimana sih melihat kemuliaan Kristus? Ya? Yaitu tadi, ya, dengan kita mengerti cintanya, dengan kita nggak merasa lagi tertuduh hati nurani kita, dengan kita ada sukacita. Orang Kristen itu perlu ada sukacita ya, kalau dia mau jadi saksi yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Perhatikan ya, kalau orang-orang Kristen mukanya muram, nggak ada sukacita, gampang tersinggung, suka marah-marah dan sebagainya. Lah gimana ya orang dunia itu bisa melihat ada sesuatu yang lebih di dalam diri orang Kristen? Sukacita aja nggak ada gitu. Lebih muram, lebih suram daripada orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Seperti kayak orang-orang dunia malah lebih bisa berbahagia sepertinya gitu. Kita jadi batu sandungan di dalam hal ini. Saya bukan mengatakan kita kemana-mana harus tertawa-tertawa terus ya, itu gila namanya. Bukan. Sukacita ini sesuatu yang dari dalam gitu ya, yang terpancar keluar. Karena apa? Ya karena kita ini mengerti kasih Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan dan Tuhan itu milik kita. Ada sukacita. Dan yang terakhir ya, dikatakan di dalam kitab suci, kita baca aja deh, Roma 5, saya baca lah kali ini ya. Yaitu pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Tapi saya baca dulu ayatnya ya. 5, masih di dalam Roma 5. Nah kali ini ayat yang 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, perhatikan ya, damai sejahtera. Damai sejahtera hati nurani itu tadi ya. Damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, ayat 2. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah ini poin yang terakhir ya. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya. Coba kita lihat cermin deh ya. Lihat cermin sekarang ya. Oma opa lihat cermin. Ini saya bukan ini ya, mau bikin sedih bukan. Ini realita hidup.
bandingin sama foto 40 tahun lalu, ayo. Gak terlalu mulia ya sekarang gitu. Saya ini lihat foto-foto papa waktu 10 tahun lalu aja. Oh, beda banget ya waktu dia beberapa hari sebelum meninggal, ya, mukanya paras ya dan sebagainya. Kita waktu makin tua ya, pasti makin nggak menarik gitu, makin nggak ada kemuliaan ya, secara kasat mata maksudnya. Dulu lain sekali gitu, dulu gesit, dulu bisa ini bisa itu gitu ya, muka lain lah, ini apa lain. Sekarang sudah kelihatan lain, berbeda. Ya semua orang juga akan seperti itu pasti gitu. Lalu terus kemudian apa saya? Kita bersyukur di dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan kemuliaan yang ada pada Kristus, kemuliaan Allah, bukan kemuliaannya muka kita, bukan kemuliaannya kesehatan kita, bukan kemuliaan kegesitannya kita dulu waktu muda, itu semua bisa turun, bisa berubah. Tetapi kemuliaan Kristus itu nggak berubah. Ya. Berbahagialah kalau kita mengharapkan ini. Berbahagialah kalau kita terus mengharapkan bagaimana saya suatu saat itu akan melihat kemuliaan Kristus itu dengan sempurna. Bukan kemuliaan yang ada pada saya, bukan. Ini sih makin lama makin redup terus terang saja gitu. Makin lama makin suram sih memang gitu. Tapi kemuliaan Kristus itu makin lama harusnya makin jelas di dalam kehidupan kita. Salah satu ayat yang kita sering dengar untuk ini ya, persekutuan lansia kan ini ya, ayat yang terkenal itu ya. Paulus mengatakan, ya manusia batinia, manusia jasmania kami, manusia lahiria, ini hari ke hari itu memang merosot, ya, memang merosot. Kemuliaannya juga pudar bersama dengan itu, betul. Gitu. Tapi manusia batinia, manusia rohania, itu diperbarui dari hari ke hari. Pertanyaannya, mengapa diperbarui dari hari ke hari? Karena kita semakin tajam bisa melihat kemuliaan Kristus. Dunia ini makin lama makin nggak menarik untuk kita. Makin lama makin nggak menarik. Makin lama kita dulu waktu muda, kita tertarik sekali ya dengan kemuliaan dunia. Sekarang kita sudah tua, kita tahu apa sih yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Kita makin tertarik dengan persekutuan dengan Kristus yang bisa dinikmati secara sempurna. Ya, saya sekali lagi ya kalau boleh sharing sedikit ini di dalam hari kematian dari papa saya gitu. Apa sih yang diingat orang ya waktu hari kematian? Apa yang diingat? Yang diingat itu adalah bagaimana seseorang itu sudah memberkati jiwa-jiwa yang lain selama di dalam dunia. Tidak ada orang yang mengingat waktu hari kematian. Oh ini orang ini ya, kita mesti tahu ya, dia kaya loh, dia punya sekian triliun loh itu. Nggak ada yang tertarik ngomongin itu di hari kematian, nggak penting itu. Nggak ada juga yang ngomongin, oh ini adalah orang ini sehat loh dulunya gitu ya, dan dia itu badannya bagus loh, langsing loh. Oh ini orang ya waktu muda dia pernah jadi pemenang kecantikan apa? Nggak ada yang tertarik ngomongin itu nggak penting sama sekali. Nggak penting sama sekali. Orang nggak akan ingat bagian itu. Yang diingat orang apa sih? Yang diingat orang di dalam hari kematian itu adalah orang ini sudah memberkati siapa? Orang ini sudah pernah mencintai siapa? Jiwa mana yang pernah disentuh oleh orang ini? Itu yang dibicarakan itu. Mari kita melihat keindahan ini ya. Ini kemuliaan Kristus itu. Bukan hal-hal yang lain yang nggak penting gitu ya. Anak pinter lah, cucu sehat lah atau apa. Ya oke lah itu bukan jelek sih memang ya. Tapi itu bukan dibicarakan dalam hari kematian. Oh orang ini cucunya sehat gitu ya, cucunya banyak gitu ya. Oh anaknya kaya gitu ya, punya saham di sini dan sini. Nggak ada orang bicara itu. Itu nggak penting sama sekali gitu. Yang penting itu apa sih? Orang mau melihat bagaimana kemuliaan Kristus dinyatakan di dalam orang itu. Sekali lagi ya, yang mau disaksikan orang, yang mau diingat orang itu berapa dalam kemuliaan Kristus itu nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Harap ini adalah jalan cerita saudara dan saya ya. Kita jangan mengejar yang dikejar oleh dunia. Kita nggak usah sensitif untuk hal-hal yang membuat dunia ini sensitif ya. Tapi mari kita peka dengan panggilan kita yang masih belum selesai. Saudara dan saya masih belum selesai. Kita masih di dalam dunia. Kita masih diberi kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk memuliakan Kristus. Kesempatan untuk memberitakan, menceritakan kemuliaan Tuhan itu. Apa sih sebetulnya? Sampai suatu saat kita nanti akan kembali berjumpa dengan Kristus yang penuh kemuliaan. Alangkah bahagianya kehidupan itu. Mari kita masuk di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur karena di dalam hidup yang sementara, hidup yang melayang lenyap ini kami mengenal Engkau yang kekal. Engkau yang mulia, Engkau yang lebih manis daripada tetesan madu yang manapun. Lebih indah daripada semua emas, perhiasan, gemilang yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kami mengenal Engkau dan gerakan hati kami untuk sungguh lebih lagi menghargai Engkau. Dan Engkau sudah terlebih dahulu menghargai kami. Engkau menyerahkan nyawamu mati di atas kayu salib bagi kami. Dan kami ini adalah milik Tuhan. Kami sudah dibeli oleh Tuhan. Harganya sudah lunas dibayar dan kami ini milik-Mu. Kami berdoa selama kami masih di dalam dunia, tolong supaya kami ini boleh menikmati apa artinya bersekutu dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Supaya kami mengerti bahwa kami dicintai oleh Tuhan, sehingga kami juga boleh mencintai. Supaya kami mengerti bahwa tuduhan-tuduhan rasa bersalah itu Tuhan sudah selesaikan, sehingga kami memiliki damai di dalam hati nurani kami. Supaya kami mengerti bahwa kami ini diundang untuk terus memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa kehidupan ini Tuhan mau supaya kami menjadi berkat. Menyentuh hati, jiwa orang-orang yang ada di sekitar kami dengan kami memberkati mereka, dengan kami mencintai mereka. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Suatu saat kami akan berjumpa dengan Engkau kembali. Persiapkan kami selama kami berjalan menuju ke sana. Karena memang dunia ini bukan rumah kami. Kami kembali pulang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.